Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad, molecular biologist independen, tidak berasosiasi dari perusahaan pengembang vaksin. Saya ingin bercerita terkait dengan concern sebagian masyarakat yang meragukan apakah vaksin masih bisa efektif terkait dengan berita adanya mutasi SARS-CoV-2. Kita perlu ketahui bahwa setiap makhluk yang memiliki genetik pasti akan bervariasi. Karena apa? Karena dalam proses replikasinya tidak akan sempurna sehingga ada salah ketik dan itu adalah wajar. Nah, hanya saja bagaimana sebetulnya secara biologi molekuler yang kita perlu pahami. Jadi kalau kita lihat sekarang di dunia ini, kita sekarang banyak terpapar oleh virus SARS-CoV-2 dan sebagian dari kita akan mengalami infeksi dan sebagian dari kita akan mengalami dua hal. Pertama, adanya gejala, atau yang kedua, tidak bergejala. Dan kita perlu ingat bahwa penularan dari SARS-CoV-2 ini juga dikontribusikan oleh mereka yang tidak bergejala. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk tetap menggunakan masker. Nah, kita perlu ketahui bahwa dalam struktur protein ini dalam struktur virus ini ada protein namanya spike atau tanduk, ya. Dan protein spike atau tanduk ini penting bagi si virus untuk bisa mengenali human AC2. AC2 adalah angiotensin converting enzyme, di mana protein ini penting untuk mengatur tekanan darah, sehingga tidak heran bahwa sebagian teman-teman kita yang memiliki komorbid seperti diabetes, hipertensi, obesitas, mereka menjadi lebih berisiko terkena gejala berat ketika terinfeksi. Nah, apa yang terjadi ketika spike ini berikatan dengan AC2? Setelah diikat, AC2 akan mengajaknya masuk dalam sel, dan ini akan membuat virus masuk ke dalam sel, bereplikasi, dan akhirnya membuat partikel-partikel virus baru, sehingga bisa keluar untuk mencari sel-sel baru untuk dia infeksi. Nah, ini menjadi masalah, dan tentu kita ingin apakah vaksin bisa melakukan pencegahan, dan vaksin yang ada sekarang itu terbukti bisa mampu mencegah gejala penyakit. Jadi kasus terjadinya COVID-19 pada relawan yang divaksin itu jauh lebih rendah daripada relawan yang menerima placebo. Jadi artinya apa? Vaksin ini memang memiliki efikasi yang lumayan tinggi, berkisar antara 65% hingga 95%. Nah, apakah vaksin juga mampu mencegah adanya orang-orang yang OTG? Apakah masih bisa mencegah penularan? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tetap menggunakan masker bahkan setelah divaksin. Kalau kita lihat strategi vaksinasi bisa menggunakan materi protein dari si virus, menggunakan virus yang sudah dimatikan, atau menggunakan adenovirus yang membawa materi genetik virus, atau bahkan materi genetik dari protein spike ini atau protein tanduk ini. Jadi setelah diinjeksi ke manusia akan akhirnya timbul antibodi sebagai reaksi terhadap protein spike yang akhirnya terekspresi dalam tubuh manusia. Dan kita lihat ketika antibodi ini mengenali antigennya, dalam hal ini adalah protein spike, itu ada titik yang sangat spesifik pada lokasi spike ini. Jadi dalam apa yang disebut dengan epitope. Epitope adalah lokasi di dalam antigen di mana adalah titik di mana antibodi itu berikatan. Jadi kalau di sini berarti ada 4 macam epitope di mana protein spike ini dikenali oleh antibodi. Kenapa ada 4 antibodi ini? Tentu diproduksi oleh sel B yang berbeda-beda, apa yang disebut dengan poliklonal. Nah, kalau misalnya kita lihat ketika antibodi ini bisa mengikat kepada protein spike, tentu dia akan menghambat ikatan dia dengan AC2, yaitu AC2 adalah reseptor manusia. Nah, disinilah konsep dari vaksin ini. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah termutasi SARS-CoV-2, apalagi mutasinya pada protein spike, apakah masih bisa efektif apa tidak? Nah, kita perlu ingat. Jadi katakan ada protein spike yang termutasi, ya, seperti yang kita ketahui di B117 dan VOC 2012 pada protein spike. Apa sih kira-kira yang kemungkinan terjadi? Jadi kalau kita ingat dari potensi, ya, ikatan dari antibodi ini terhadap spike, katakan di sini ada mutasi yang terjadi pada protein spike. Tentu saja untuk antibodi yang ini dia tidak lagi bisa mengenali. Katakan dia sudah tidak bisa efektif lagi. Akan tetapi ingat, masih ada sekitar 3 antibodi, karena 3 antibodi ini mengenali epitope yang masih normal, yang masih belum termutasi. Sehingga kalau misalnya kita lihat, katakan dalam proses replikasi genetik, si virus ini mengalami ketidakstabilan, sehingga dia akhirnya timbul mutasi pada gen spike-nya, dan gen spike-nya akhirnya mengalami mutasi. Dan tentu saja antibodi yang awalnya bisa mengenali titik di sini, dia tidak lagi efektif, akan tetapi kita masih berharap masih ada antibodi yang lain. Jadi ketika nanti dia berusaha menginfeksi sel kita, dia akan mengalami juga kesulitan, ya. Karena apa? Karena kita lihat masih ada antibodi yang bisa mengenali daerah lain dari protein spike, sehingga kita bisa berharap itu. Dan data-data yang ada sekarang dari berbagai macam variasi mutasi varian dari
COVID-19 ini, dari SARS-CoV-2 ini sejauh ini masih bisa diblok. Sekali lagi, setelah vaksinasi nanti ada namanya program surveillance pasca vaksinasi. Tujuannya apa? Kalau misalnya terjadi COVID-19 pada populasi yang sudah divaksinasi, para ilmuwan akan berusaha mempelajari apakah memang terjadi mutasi sehingga dia bisa lolos di sergapan vaksin. Tapi untuk saat ini kita belum memiliki data itu, jadi kita akan selalu berusaha waspada dan optimis. Dan jangan lupa, pengendalian COVID-19 ini ada tiga lapis. Yang pertama 3M, diikuti 3T, dan dilengkapi oleh vaksin. Tetap semangat, semoga kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.